Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih diberi kesehatan oleh Allah sehingga bisa melaksanakan tugas belajar. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan belajar kita nanti diberi kelancaran oleh Allah sehingga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Semoga menjadi anak-anak yang sukses ya. Dan pada pagi hari ini kita lanjutkan pelajaran PPKN yang nantinya kita bicara tentang NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia, kita sebagai anak-anak pelajar, ya, kita harus bisa ya menjaga negara kita agar supaya negara kita ini, negara Indonesia, menjadi negara yang eksis, ya, lebih maju, lebih baik, ya. Karena harapan kita semua, ya, adalah terletak pada para pemuda, ya, para pelajar. Siapa lagi yang menjaga NKRI kalau bukan kita semuanya, ya, gitu ya. Nah, langsung saja kita buka, ya. Langsung kita buka dan kita laksanakan dialog, ya, dialog saja. Tadi kalian sudah membaca bacaan tentang itu ya, tentang materi NKRI ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kita langsung tanya jawab aja untuk menyingkat waktu ya. Untuk menyingkat waktu kita langsung bertanya jawab antar sesama, antar teman ya. Dan nanti kita bahas bersama-sama ya. Silakan langsung saja siapa yang bertanya terlebih dahulu. Silakan. Unsur deklarasi atau pengakuan dari negara lain dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pengakuan de facto dan de jure. Yang dimaksud pengakuan de facto dan de jure itu apa? Ya, latihan. Action. Jadi, apa yang dimaksud pengakuan de facto? De facto yaitu pengakuan secara fakta, dan pengakuan de jure yaitu pengakuan secara resmi atau administrasi atau secara hukum. Action. Apa maksud dari negara kesatuan menurut pendapat Muhammad Yamin? Action. Negara kesatuan atau unitarisme adalah suatu sistem yang menghendaki satu negara yang bersatu atas dasar kesatuan yang dijalankan secara otonom di daerah dalam pembagian kekuasaan yang dilakukan secara adil dan berdasarkan keharusan administrasi dan kepentingan. Itu menurut siapa? Muhammad Yamin. Muhammad Yamin. Penting bagi bangsa Indonesia untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Lantas bagaimana dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dalam mempertahankan NKRI? Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan, yaitu dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dalam mempertahankan NKRI.
Jadi kadang-kadang Indonesia itu dalam mempertahankan kesatuan dan persatuannya itu mengalami hambatan dan rintangan. Oleh sebab itu, kita tidak boleh lupa dengan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan. Kita itu harus sadar diri. Wah, coy SD. Jadi kita itu harus sadar diri, posisi kita itu sebagai warga negara berkewajiban untuk apa. Kita itu harus sadar mana kewajiban dan mana haknya. Untuk menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia menjadi negara yang utuh, negara yang bersatu sesuai dengan Pancasila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Ya, terima kasih atas perhatian kalian ya dalam pelajaran PPKN. Yang tadi sudah ada dialog ya atau tanya jawab dari teman ke teman, dari siswa ke siswa ya. Dan ini bisa dikembangkan di lain hari supaya lebih mendalam ya pemahamannya maksudnya. Jadi belajar itu kan interaksi, berhubungan, berinteraksi, bertanya jawab antar sesama, antar kawan ya, antar siswa, dan juga tidak bertanya itu tidak harus kepada gurunya ya, tetapi bisa bertanya kepada teman sebaya ya, teman sebaya. Oke, saya simpulkan ya, tadi kita bicara tentang NKRI, Negara Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Republik Indonesia ya. Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Kadang-kadang anak-anak kecil ya, anak-anak kecil aja sudah bisa NKRI harga mati. Jadi kita tidak hanya memahami sebatas itu ya, kita bisa memahami lebih mendalam ya, apa makna daripada NKRI dan mengapa negara Indonesia ini dijadikan atau dibentuk menjadi negara NKRI. Jadi untuk memperkuat, jadi tujuannya adalah untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Jadi butuh kekuatan atau enggak negara Indonesia ini? Jelas butuh kekuatan ya. Karena dari kekuatan itulah maka pertahanan dan keamanan ini pasti kita rasakan ya. Jadi dari situlah bapak-bapak pendiri Indonesia, negara Indonesia ini dijadikan menjadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, inilah siapa lagi yang menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia kalau bukan anak-anak Indonesia. Kita bersama ya. Kita bersama. Oleh karena itu, kita nantinya hidup di tengah-tengah masyarakat ya. Kita nanti hidup di tengah-tengah masyarakat. Harus lebih mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi atau golongan. Jadi kalau sudah hidup bersama-sama itu jangan sampai mengutamakan kelompoknya sendiri. Rumongso bener dewe, merasa pinter dewe, merasa apalagi bener dewe.
Ya. Nah inilah yang nantinya bisa memicu ya ketegangan, perpecahan ya. Jadi di tengah-tengah masyarakat jangan sampai mengaku-ngaku benar sendiri ya. Nah ini yang tidak baik ya, jelas tidak baik. Itu akan memicu, menyebabkan ya ketegangan, pertikaian, permusuhan dan sebagainya, gitu ya. Jadi kita jaga persatuan dan kesatuan. Kita sama-sama hidup di negara Indonesia ya, di negara Indonesia. Perbedaan itu pasti ada. Baik itu perbedaan pendapat, perbedaan budaya, perbedaan apalagi agama ya, perbedaan kebiasaan ya, yang kadang-kadang sepele ya. Sepele itu apa? Perkara kecil jangan dibesar-besarkan ya. Kita jaga bersama-sama, kita menyadari betapa pentingnya persatuan dan kesatuan sesuai dengan pada sila keberapa itu? Tiga. Sila masa lupa. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Waktunya sudah cukup, sudah habis. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang mulia. Halo teman-teman, jangan lupa ya like, comment, and subscribe di YouTube guru kami di Budoyo Channel. Apalagi di era Dadah. sekarang ya. Selamat datang.